Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka. Maidi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan bermodus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Selain Maidi, KPK juga menetapkan dua orang lain yakni pihak swasta Rohim Ruhdianto dan Tarik Megah, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun sebagai tersangka. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut Wali Kota Madiun terlibat dalam dua klaster kasus yakni klaster pemerasan di mana Maidi melakukan pemerasan terhadap Stix Madiun sebesar 350 juta rupiah terkait pemberian akses jalan. Klaster kedua yakni berkaitan dengan gratifikasi dengan total mencapai 1,1 miliar rupiah yang didapatkannya dari berbagai pihak pada periode menjabat tahun 2019-2022. Kali di beberapa perkara yang berbeda. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dana CSR dan penerimaan lainnya di Pemkot Madiun tersebut, maka KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan 3 orang tersangka ya sesuai dengan kecukupan bukti dan juga perannya masing-masing, yaitu Saudara MD Wali Kota Madiun periode 2025-2030 ya, ini periodenya yang kedua. Saudara RR selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Saudara MD dan Saudara TM. Pemirsa, KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo tersangka kasus jual beli jabatan. Penetapan tersangka Sudewo bersama 3 orang lain usai terjaring operasi tangkap tangan. Setelah lebih dari 24 jam diperiksa, Bupati Pati Sudewo dan 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan. Para tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan cabang KPK Gedung Merah Putih. KPK juga menyita uang sebesar 2,6 miliar rupiah sebagai barang bukti. Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 2,6 miliar yang diamankan dari penguasaan JAN, Jion, Yon, dan SDW. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. YON, Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan. Jion, Kades Arumanis Kecamatan Jaken. Dan JAN, Kades Sukorukun Kecamatan Jaken. Selasa pagi, Bupati Pati Sudewo tiba di KPK usai terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan di Jawa Tengah. Selain Sudewo, ada 15 orang lain yang ikut diamankan. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo diterbangkan dari Jawa Tengah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Setibanya di Bandara Suta, Sudewo menyatakan akan menyampaikan apa adanya dan tidak akan berbohong ke KPK. Bapak Bupati, sehat Pak. Menyampaikan apa adanya aja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Nggak boleh berbohong Pak ya. Tidak boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Jadi, mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir. Sudewo terjerat KPK berkaitan dengan jual beli jabatan perangkat desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai penetapan tersangka oleh KPK, Bupati Pati Sudewo menyangkal terlibat dalam kasus pemerasan terhadap calon perangkat desa di wilayahnya. Ia justru merasa dikorbankan oleh pihak yang tidak menyukai dirinya. Pada rakyat
Bantahan Sudewo dikemukakan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK dan digiring menuju mobil tahanan. Sudewo menyebut belum pernah melakukan pembahasan dengan siapapun, baik secara formal maupun informal berkaitan dengan penyelenggaraan seleksi formasi perangkat desa. Sudewo juga mengklaim telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar proses seleksi calon perangkat desa dilakukan menggunakan metode Computer Assisted Test atau CAT. Proses seleksi dilakukan secara fair dan objektif. Meski Sudewo membantah, KPK menegaskan telah menyita barang bukti uang tunai sebesar 2,6 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pati. Terhadap tempat saya menganggap saya ini dikorbankan, saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. 3 orang kepala desa yang tersangka ini pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta petunjuk soal pengisian perangkat desa. Saya katakan bahwa pengisian perangkat desa adalah sepenuhnya. Pak, yang DJK gimana Pak? Bapak ditetapkan tersangka DJK Pak? DJK. Usai terkena OTT, KPK resmi menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan Jessica Winoto di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang Jessica, apa saja yang disangkakan KPK terhadap Bupati Pati? Iya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa, bahwa memang yang disangkakan dari Bupati Pati Sudewo yang terjerat operasi tangkap tangan ini menjadi salah satu bagian proses penyidikan dari KPK untuk mengungkap kasus terkait kasus pemerasan proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Yang mana selain dari Bupati Pati Sudewo ini ada pun 3 orang lain tersangka yang telah ditetapkan, yaitu ada Abdul Suyono selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan, lalu juga ada Sumarjiono selaku Kades Sukorukun, dan yang terakhir ada Karjan selaku Kades Sumarjiono selaku Kades Arumanis dan Karjan selaku Kades Sukorukun. Yang mana keempat tersangka ini merupakan diantara dari 8 orang yang telah diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan oleh penyidik KPK pada hari kemarin, tepatnya pada hari Selasa 20 Januari 2026. Dan adapun Sabrina dan juga pemirsa, atas setelah penetapan sebagai tersangka, Bupati Sudewo dan juga 3 orang lainnya telah ditahan di rutan KPK untuk 20 hari ke depan untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut dan lebih intensif. Sabrina dan juga pemirsa, bahwa dari operasi tangkap tangan ini KPK telah berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 2,6 miliar rupiah yang telah disita atau diamankan dari keempat orang tersangka ini. Dan ada pun motifnya, Sabrina dan juga pemirsa, bahwa informasinya Bupati Sudewo atau Bupati Pati Sudewo ini memperjualbelikan jabatan perangkat desa di wilayah Pati, Jawa Tengah dengan harga 125 juta hingga 150 juta rupiah. Tetapi lebih parahnya, tersangka atas nama Abdul ini memarkup atau menaikkan harga kembali menjadi 165 juta hingga 225 juta. Dan atas dari praktik ini pun selama pemerasan, Bupati Sudewo disangkakan atau diduga dari 4 orang tersangka lainnya ini melakukan ancaman bagi para calon perangkat desa untuk mengatakan bahwa posisi perangkat desa ini tidak akan dibuka selama bertahun-tahun berikutnya. Lalu ada pun juga yang dapat kami sampaikan bahwa memang dari praktik pemerasan ini berhasil dikumpulkan uang sebesar 2,6 miliar dengan periode hingga 18 Januari 2026 atau bertepatan Bupati Sudewo dan 8 orang lainnya ini terjerat dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di wilayah Jawa Tengah. Dan ada pun juga dari informasinya bahwa selama penangkapan Bupati Pati Sudewo ini dikatakan dari KPK menyebut adanya kesulitan
dalam mengamankan Bupati Pati Sudewo dan juga lainnya. Karena memang tim penyidik KPK ini harus menyesuaikan dengan tim yang disebut tim 8 yang merupakan juga diketahui adalah tim sukses selama kampanye Bupati Pati Sudewo saat mencalonkan diri sebagai bupati. Lalu dapat kami sampaikan juga bahwa memang selama proses pengamanan ini ada pun aksi-aksi yang dilakukan dari orang-orang yang terjerat dari operasi tangkap tangan ini adalah berupa meriset atau menghapus data dari handphone atau ada pun juga yang tidak mengakui keterlibatannya dari operasi atau praktik pemerasan jual beli jabatan perangkat desa. Sehingga hal ini pun kita akan terus pantau bagaimana perkembangan kasus dari yang menjerat Bupati Pati Sudewo yang mana sebelumnya sempat ramai juga dibicarakan karena memang di demo ribuan warga di wilayah Pati, Jawa Tengah terkait kenaikan PBB sebesar 250%. Sehingga ini kita akan terus pantau bagaimana perkembangan kasusnya, sehingga bila mana hari ini adanya update dari juru bicara KPK yaitu Budi Prasetyo terkait OTT atau penetapan tersangka Bupati Pati Sudewo, kami akan kabarkan kembali ke Anda. Sabrina. Baik, terima kasih rekan Jessica Winoto melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sementara warga Pati menggelar pesta kembang api usai KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus jual beli perangkat desa. Mereka mendesak supaya KPK bisa mengusut tuntas permasalahan Sudewo yang dirasa menjadi biang huru-hara di bumi Minatani. Kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kepada Bupati Pati Sudewo mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau APMPB. Dengan ditangkapnya Bupati Sudewo oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa, membuat masa kontra Bupati tersebut menggelar aksi damai di depan kantor Bupati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB memandang operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo sebagai bagian dari proses panjang pengawalan publik atas dugaan praktek korupsi di Kabupaten Pati. Sejak awal, AMPB bersama elemen masyarakat sipil secara konsisten menyuarakan, melaporkan, dan mengawal dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi, meskipun dalam prosesnya diwarnai berbagai tekanan dan kriminalisasi terhadap warga yang bersikap kritis. Dengan membawa berbagai spanduk, mereka berorasi supaya KPK tidak lagi masuk angin dan kembali membebaskan Bupati Sudewo. Masa juga meminta KPK bisa bekerja secara profesional dan transparan, serta menindak semua orang yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Mensesnek RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi prihatin setelah KPK kembali melakukan OTT terhadap 2 kepala daerah, Wali Kota Madiun dan Bupati Pati. Ia mengingatkan komitmen tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi kepada seluruh jajaran. Yang pertama tentunya kita prihatin ya, kembali terjadi operasi tangkap tangan melakukan koreksi kepala daerah dan bahwa betul-betul masalah korupsi ini menjadi sesuatu yang berjalan rumah yang sangat besar ini bersama-sama kita perangi. Berkali-kali juga dalam berbagai forum Bapak Presiden terus mengingat. Sebelumnya Sudewo juga menuai sorotan. Bupati kontroversial Pati ini pernah didemo warganya sendiri, bahkan hendak dimakzulkan oleh dan diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi proyek kereta api. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat Pati. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan menggelar unjuk rasa besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati.
Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan oleh Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan bupati yang kini sudah bergulir. Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada tahun 2019-2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat sebagai anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pati sedang dalam titik nadir di saat ribuan warga harus menggunakan perahu akibat banjir 1 meter. Bupati mereka Sudewo justru resmi ditetapkan sebagai tersangka pemerasan oleh KPK. Sebuah ironi besar bagi sang bupati yang jejak kepemimpinannya kerap diwarnai kontroversi dan penolakan warga. Sudah 5 hari warga dukungan Trupati terisolasi banjir setinggi 1 meter akibat meluapnya sungai Silugonggo. Di tengah sulitnya akses kesehatan dan ekonomi warga di 112 desa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi penetapan Bupati Sudewo sebagai tersangka. Sudewo diduga melakukan praktik pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa dengan barang bukti uang tunai senilai 2,6 miliar rupiah. Langkah hukum KPK tidak berhenti sampai di situ. Nama Sudewo turut terseret dalam pengembangan kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api DJKA. Kasus ini seolah mengingatkan kembali publik pada sejumlah aksi unjuk rasa warga Pati yang pernah terjadi di masa kepemimpinannya. Kini, di tengah perjuangan warga menembus banjir, proses hukum atas Sudewo terus berjalan, guna membuktikan dugaan pelanggaran yang menjerat sang bupati di pengadilan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Wali Kota Madiun dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Madiun terjaring OTT KPK. Para tersangka yang terjaring OTT pun langsung dibawa ke Jakarta usai menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Madiun. Para tersangka yang terjerat OTT di lingkungan pemerintah Kota Madiun tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin malam. Sejumlah pejabat yang terkena OTT antara lain Wali Kota Madiun, Sekda Kota Madiun, hingga Dinas PUPR. Para tersangka terjaring operasi tangkap tangan KPK, diduga terkait dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Confirm, hari ini ada kegiatan penyelidikan tertutup. Tim mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. 9 orang diantaranya malam ini akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa tertangkap tangan ini dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan Kota Madiun. Sebelum dibawa ke Jakarta, para tersangka menjalani pemeriksaan awal di ruang Satreskrim Polres Madiun usai terkena OTT KPK. Tak sepatah kata pun keluar dari para pejabat yang diperiksa tersebut. Operasi tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun.